Bapak Ibu, shalom untuk saudara semuanya. Selamat malam untuk kita. Kita percaya sampai malam hari ini kita ada dalam pernyataan Tuhan yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu yang tetap semangat stay at home, puji Tuhan, kita semua ada dalam penyertaannya dan kita semua tetap dalam sukacita. Kita dukung pemerintah untuk tetap berada di rumah. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah homesel kita malam hari ini. Kami undang untuk Bapak Ibu boleh ikut dalam pujian penyembahan atau mungkin melakukan ibadah di rumah. Kita lakukan bersama-sama. Kita angkat satu lagu pujian. Kita katakan jalanmu tak terselami. Ya, karena jalan Tuhan tak pernah dapat kita selami oleh pikiran kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan asal bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan asal bagimu, arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidupku. nyata di dalam
naikkan lagi pujian kita. Katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Yes. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
kami saat ini. Biar mata kami terfokus kepada Kristus. Biar kami tetap tertuju kepadamu saja Bapa. Biar masalah apapun yang sedang kami hadapi saat ini, apapun yang sedang ada di depan mata kami, Engkau lebih besar dari itu semua. Dan Engkau sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami semua siap Bapa untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom. semua jemaat Tuhan dan semua sahabat-sahabat kami yang terkasih dimanapun Anda berada, yang saat ini melihat Facebook ini, streaming ini, percaya kita semua akan diberkati. Saya langsung saja dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang saya mau sampaikan yaitu di mana kita tahu akhir-akhir ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan disibukkan dengan lagi tenang, lagi terjadi bahwa ibadah online seperti malam hari ini, home sale diadakan juga secara live streaming. Tidak terbiasa kita dengan itu, tapi saat ini hal-hal itu terjadi. Dan salah satu kendala yang ditemukan saat ini adalah ketika tidak terbiasa ibadah di sebuah keluarga, biasanya dipimpin oleh gembala atau pendeta atau penatua atau pelayan-pelayan gereja. Saat ini tidak terjadi. Jadi dipimpin oleh keluarga itu sendiri. Sebuah keluarga kita tahu yang terjadi, yang ada di dalam keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Jadi ketika mengadakan ibadah agak sedikit bingung, apakah karena muncul di beberapa orang, apakah saya layak ya untuk memimpin ibadah ini? Orang bertanya. Jadi karena ada tersimpan mindset yang lama bahwa orang yang boleh menyampaikan kabar baik atau memimpin suatu ibadah adalah orang-orang yang tertentu. Tapi malam hari ini saya mau membagikan kebenaran, kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan untuk kita semua. Kita langsung saja di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya mau menyampaikan ini. Kita tahu bahwa keimaman dalam perjanjian yang lama adalah milik Lewi. Bangsa yang kudus adalah umat Israel. Tapi kita tahu tidak semua umat Israel boleh menjadi imam. Yang boleh menjadi imam adalah keturunan Lewi. Makanya kitab imamat itu dalam bahasa Inggris adalah Leviticus. Adalah kitab orang Lewi. Dan tidak semua juga boleh orang Lewi datang kepada dalam bait Allah. Ada orang-orang bertugas. Kita tahu dalam perjanjian lama bait Allah ada ruang Maha Kudus. Kita tahu ruang Maha Kudus hanya boleh masuk adalah imam besar, Harun dan keturunannya. Imam besar. Dan itu pun sekali setahun, tidak setiap hari. Baru ada ruang suci,
halaman, pelataran. Artinya ada tingkat-tingkat level di dalam bait Allah. Artinya ada orang yang khusus untuk di bait Allah. Tidak semua orang boleh. Tapi kita tahu itu adalah konteks dalam perjanjian yang lama. Sekarang hari ini kita tidak ada di bawah perjanjian yang lama itu. Yang lama kita tahu adalah bangsa umat pilihan Tuhan adalah umat Israel yang dikuduskan, artinya dipisahkan dari dunia ini menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi sekarang yang menjadi umat pilihan Allah yang dikhususkan adalah namanya gereja. Gereja itulah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kitalah sekarang gereja. Kitalah umat pilihan. Keimaman sudah berubah. Dulu perjanjian lama, imam besar adalah Harun dan keturunannya. Sekarang imam besar kita adalah Yesus sendiri. Keimaman Melkisedek. Yesus sendirilah imam besar kita. Berubah peraturan itu. Dulunya imam besarnya adalah Harun. Sekarang imam besarnya adalah Yesus sendiri. Dulunya bangsa yang terpilih adalah umat Israel, umat yang dikuduskan buat Allah. Sekarang gereja lah yang dikhususkan buat Allah. Ya, tentang Israel, Tuhan punya urusan khusus dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih. Tapi yang saat ini yang menjadi umat kepunyaan Allah adalah kita, orang-orang percaya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita, saudara, setiap orang yang percaya Yesus, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah orang yang telah terpilih. Terpilih oleh karunia Tuhan. Jadi sekarang kamu, kalau kamu orang percaya, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah orang yang terpilih. Bangsa yang terpilih, spesial. Bangsa yang spesial. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imam dan raja. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kamu adalah bangsa yang terpilih, imam dan raja. Lihat jelas, kita adalah imam dan raja hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah orang percaya, Anda imam. Imam, tugas imam kita tahu adalah orang yang bertugas dalam bait Allah pada zaman melayani di bait Allah, bekerja di bait Allah, memimpin umat, melayani umat untuk Allah, untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau Anda sudah menjadi orang percaya, Anda adalah imam. Anda tidak perlu harus ada seorang gembala atau pendeta di rumah Anda untuk mengadakan ibadah, atau seorang pelayan gereja atau penatua. Tidak perlu. Anda sendiri adalah imam. Kita percaya dan kita tahu memang ada hal-hal khusus yang kita membutuhkan pendeta, gembala, atau pelayan gereja. Tapi secara prinsip pada dasarnya, Anda dan saya, setiap orang percaya layak, dan dia adalah imam. Dia adalah imam. Jadi Anda ketika mau mengadakan home sale atau ibadah di rumah, walaupun Anda sebagai jemaat biasa, kalau Anda sudah orang percaya, Anda boleh memimpin kebaktian di rumah Anda. Apalagi dalam perjanjian lama, dan prinsipnya juga hari ini. Jadi imam dalam sebuah keluarga adalah orang tua. Orang tualah yang memimpin. Orang tualah imam. Ketika Anda menjadi seorang suami, adalah imam.
nabi dan raja di dalam keluarga Anda. Anda adalah pemimpin yang telah berikan otoritas dalam sebuah keluarga, adalah imam, boleh mengadakan. Jadi keimaman sudah menjadi alam. Dan imam dan raja. Raja adalah, apa itu raja, Bapak Ibu? Raja itu, tugas seorang raja yang paling utama adalah memerintah, menginstruksikan, memperkatakan tugas sebagai raja. Adalah imam dan raja. Di dalam perjanjian lama kita temukan fungsi ini pisah. Ada orang imam, ada orang raja. Jadi berbeda. Jabatan ini berbeda, tidak dalam satu orang. Tetapi dalam perjanjian baru, karena perjanjian sudah berubah, keimaman, fungsi keimaman dan raja di dalam satu orang, setiap orang percaya. Kenapa bisa begitu? Karena perjanjian sudah berubah. Karena perjanjian sudah berbeda. Jadi Anda imam sekaligus raja. Raja punya otoritas. Anda punya otoritas yang daripada Tuhan. Kristus ada dalam kamu. Anda punya otoritas. Anda perkatakan otoritas itu atas segala masalah Anda, atas sakit penyakit di dalam keluarga, penyakit diri Anda sendiri. Anda sudah punya otoritas. Perkatakan otoritas Anda. Anda perlu mengetahui otoritas Anda. Tuhan tidak memberikanmu roh yang di bawah atau yang tak punya hati, tapi Tuhan memberikanmu roh raja, roh yang berotoritas. Anda punya otoritas. Anda perlu tahu otoritas Anda. Dan setiap ada masalah, tugas seorang raja ketika ada masalah adalah memerintahkan. Kalau Presiden Jokowi saat ini berkata, membuat instruksi, saat ini ada darurat kesehatan, tugas seorang, di waktu dia ngomong, semua jajaran di Indonesia ini, gubernur, panglima, dan semua di Indonesia ini mendengar apa perkataan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kita ikut instruksi presiden, kita ikut instruksi raja. Itulah tugas raja, memerintah. Jadi Bapak Ibu, Anda telah diberikan tugas untuk memerintah atas kehidupan Anda, atas masalah Anda. Perlu Anda ketahui. Itulah dalam perjanjian yang baru. Anda adalah imam dan raja. Umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Kita tahu arti kudus adalah dipisahkan. Seperti bangsa Israel dipisahkan dari dunia ini menjadi umat bagi Tuhan. Hari ini Anda dan saya adalah bangsa yang kudus. Yang kudus dipisahkan dari dunia ini. Kita memang masih hidup di dunia ini, tapi Bapak Ibu perlu tahu, kita telah dipisahkan dari dunia ini. Kita sama-sama hidup di dunia, tapi setiap orang percaya sudah dipisahkan dari dunia itu sendiri. Kita adalah menjadi bangsa yang dipisahkan untuk Tuhan. Dikuduskan, dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Kristus, Tuhan. Bukan Anda yang memisahkan diri Anda, tapi Tuhan sendiri yang memisahkan Anda daripada dunia ini. Sudah dipisahkan. Maka Anda syukurilah, Anda adalah orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Haleluya. Anda telah dipisahkan daripada dunia ini. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, perlu tahu bahwa kita adalah saat ini adalah milik Tuhan. Yang telah dibayar, ditebus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Telah dibayar lunas. Artinya kalau dibayar, Bapak Ibu, ini kebetulan ada uang koin ini di sini. Ini celengan si Iren Senjo ini. Ini uang. Kalau Anda membeli sesuatu dengan uang dan bayar lunas, itu menjadi milik Anda. Kita telah dibayar Yesus di kayu salib daripada dosa, daripada kematian, daripada maut. Kita sekarang adalah milik Tuhan. Maut tidak berkuasa lagi atasmu.
Dosa tidak berkuasa lagi atasmu. Masalah tidak lagi berkuasa atasmu, karena Tuhan telah membayarmu lunas di kayu salib. Gak ada urusan simbolis lagi dengan Anda. Tak ada hubungannya lagi simbolis dengan Anda. Karena Anda tidak punya hubungan dengan simbolis, dengan si jahat. Karena Anda adalah milik Tuhan seutuhnya. Gak ada setengah milik simbolis, setengah milik Tuhan. Terlepas daripada apapun kondisi Anda hari ini, atau kebiasaan Anda hari ini, atau karakter Anda hari ini, kebenarannya Anda perlu tahu, Anda adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ya, ada milik Tuhan yang baik, ada milik Tuhan mungkin yang masih tak jelas gitu. Tapi kebenarannya adalah Anda ada milik Tuhan. Ketika Anda mengetahui kebenaran ini, maka akan membuatmu merdeka untuk menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Lihat, kamu dipilih, kita dikuduskan, kita dibuat menjadi umat Allah. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Jadi tugas Anda hari ini adalah bukan menceritakan sakit penyakit, bukan menceritakan wabah, bukan menceritakan orang mati di sana, orang mati di sana. Bukan tugas Anda. Boleh Anda menginformasikan, tapi tugas Anda sebenarnya bukan itu. Tugas Anda dan saya, orang percaya, adalah menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Atas wabah, atas masalah, atas sakit penyakit, atas kesulitan ekonomi, atas kesulitan, atas sebagainya. Tugas Anda adalah menceritakan Kristus. Amin. Atas masalah itu. Bukan menceritakan wabah, bukan menceritakan pekerjaan-pekerjaan si iblis, musuh Anda. Tahu nggak Bapak Ibu? Iblis itu, wabah dan sakit penyakit adalah pekerjaan musuh. Tapi banyak kali orang Kristen tidak sadar dia menjadi pemberita kabar, pemberita pekerjaan musuh. Tugas Anda sebenarnya dan saya adalah menceritakan Injil, kabar baik, apapun situasinya. Baik situasinya baik kondisinya buruk, Anda adalah pencerita, Anda adalah penyampai kabar baik. Bukan menceritakan sana mati, di sini mati, sudah 2000 orang mati. Ya, bagus sebagai informasi buat Anda dan saya. Tapi sekali lagi, itu bukan tugas utama Anda. Kerjakan tugas utama. Kalau Anda mau mengerjakan tugas yang lain, selesaikan dulu tugas utama. Jangan mengerjakan yang lain, tugas utama Anda tidak kerjakan. What is your priority in your life? Harus mengerti prioritas. Apa sih prioritas kita? Apakah kita prioritas dalam keluarga? Apakah prioritas dalam bersekolah? Apa sih prioritas menjadi seorang anak? Apa sih prioritas menjadi seorang ayah, orang tua? Harus mengerti otoritas. Sebagai orang percaya, prioritas Anda adalah menceritakan kabar baik, menceritakan Yesus. Memikirkan Yesus, merenungkan Yesus. Untuk itulah Anda dipilih, untuk itulah Anda dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Itu prioritas. Itu Tuhan. Ini yang Tuhan bilang. Kamu dipilih, dikuduskan, menjadi imam dan raja untuk apa? Jelas, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Amin. Menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Lihat Bapak Ibu. Tangkap ini bagus-bagus. Tangkap. Kalau dengan ini kan emosi-emosi juga kita. Kenapa? Karena kita lihat, kita sudah ngomong tiap hari, sering kita bilang, tapi sepertinya nggak nangkap, sepertinya tidak tahu. Nah, memang saya percaya bukan tugas kita mengubah orang lain, bukan tugas kita. Tugas kita adalah menaburkan firman Tuhan, tapi Roh Kuduslah yang mengubah. Tapi kadang sebagai manusia masih emosional kita, ya nggak apa-apa. It's okay lah, ya. It's okay lah. Jadi
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat Bapak Ibu, Anda telah di dalam terang Tuhan, bukan di tempat yang lain. Mau Anda merasa gelap hari ini, mau Anda tidak merasakan apa-apa hari ini, maupun Anda merasa kegelapan sangat gelap dunia ini, firman Tuhan, ketika Anda mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda telah dipindahkan daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Anda telah berada di dalam terang. Anda telah berada dalam hidup. Amin. Anda telah berada dalam terang. Jangan merasa sepertinya gelap sekali hidup ini. Ya, perasaanmu gelap. Tapi nyatanya Anda sudah di dalam terang yang ajaib. Tahu nggak Bapak Ibu dalam terang yang ajaib? Saya senang itu kalau terang yang ajaib. Saya ibaratkan itu Aladin. Aladin itu hebat kali dia di TV ditonton. Siapa yang pernah nonton film Aladin? Aladin itu ada mangkoknya. Apa namanya? Pelita. Apa namanya itu? Lampu ajaib. Lampu ajaib. Digosok-gosoknya lampu itu, keluarlah si gendut itu di film itu. Ah, itu film. Dan suka-suka Aladin ini minta apa dia? Dia memiliki semuanya. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang ajaib. Firman Tuhan berkata di sini, Anda telah dipanggil keluar. Kamu telah. Jadi perjanjian baru sangat menekankan kata telah. Karena ada yang berpikir dia belum selamat, sehingga dia melakukan banyak hal untuk selamat. Padahal firman Tuhan berkata, Anda telah diselamatkan. Anda menyadari telah diselamatkan dan hiduplah, berkarakterlah, berbehaviorlah seperti orang yang telah selamat. Bukan melakukan sesuatu untuk selamat. No, Anda telah selamat. Anda telah diselamatkan. Jadi ini juga, Anda telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dalam terangnya yang ajaib. The marvelous light. You are into marvelous light. Anda sudah di dalam terangnya yang ajaib. Jadi saat ini situasi tidak baik, kondisi tidak baik, wabah ada. Tapi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Anda dalam terangnya yang ajaib. Anda bisa merdeka dalam semua itu karena Anda tidak di dalam kegelapan itu. Anda dalam terangnya yang ajaib. Anda mengalami hal-hal yang ajaib dalam kondisi saat ini. Amin. Yakini, Anda percayai. Kebenaran itu memerdekakan kita kalau kita mempercayai kebenaran itu. Kalau Anda tidak mempercayai kebenaran itu, no effect to you. Christ no effect to you. Kristus tidak berpengaruh atas hidupmu kalau Anda tidak mempercayai kebenaran. Jadi, believe the truth. Percayai kebenaran. Percayai kebenaran. Kalau Anda tidak mempercayainya, nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya buat Anda. Jadi makanya itu perlu terus menerus mendengar kebenaran dan akhirnya kita mempercayainya. Kalau Anda tidak mempercayai kebenaran itu, no effect to you. Anda sepertinya jadi sama saja dengan dunia ini. Cara berpikir Anda sama. Ketika orang dunia khawatir, Anda khawatir. Ketika orang dunia gerasa gerusu, Anda pun gerasa gerusu. Ketika Anda memikir orang dunia apalagi gimana yang diberikan membahas itu semua, Anda pun bahas juga. Tidak ada bedanya. Apa bedanya Anda dengan orang dunia? Tapi jelas firman Tuhan mengatakan, kamu telah dipanggil. Dia yang telah memanggil kamu. Dia, bukan kamu yang datang, tapi Dia yang memanggil. Selalu actionnya berasal dari Tuhan duluan. Selalu Tuhan yang terlebih dahulu beraksi. Selalu Tuhan yang lebih dahulu mengasihimu. Kita hanya menerima, kita hanya merespon kasih dan panggilan itu. Tapi kebenarannya kita orang-orang percaya telah dipanggil dan keluar daripada kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Dua ayat aja malam hari ini, ayat 9 dan ayat 10. Ini ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, meneguhkan yang tadi. Dahulu kamu bukanlah umat Allah. Kamu tidak dikenal dulu. Kamu tidak masuk hitungan dulu. Bapak Ibu, kenapa masuk hitungan hari ini? Karena hari ini Anda di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian anugerah, perjanjian kasih karunia, perjanjian karena kemurahan Tuhan. Itu yang membuatmu menjadi umat Tuhan. Kalau tak berubah peraturan itu, kalau hanya karena hukum Taurat saja, berarti yang berlaku menjadi umat Tuhan adalah bangsa Israel. Tapi karena bukan hukum Taurat lagi, karena hukum Taurat itu telah digenapi, fulfill, telah digenapi Yesus di kayu salib, maka peraturan berubah. Jadi Anda sekarang tidak di bawah hukum Taurat itu, tapi Anda di bawah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah Anda menjadi milik Tuhan. Itu alasannya. Maka bersukacitalah. Lihatlah perjanjian yang baru itu. Hiduplah dalam perjanjian yang baru itu. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lihat, orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lihat, Injil yang menyelamatkan Israel, yang menyelamatkan Yahudi, juga kabar baik Injil. Amen. Hukum Taurat tidak menyelamatkan orang Israel. Kalau hukum Taurat sendiri tidak menyelamatkan orang Israel, karena dia tidak menyelamatkan. Bahkan orang Israel sendiri untuk diselamatkan butuh Injil, butuh kabar baik, butuh Yesus. Roma 1 ayat 16 jelas. Butuh Yesus. Mereka orang-orang Israel butuh Yesus. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama memang ada hal yang istimewa. Orang Yahudi yang pertama disebut, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani di dalam perjanjian lama ada dua bangsa yang dikenal Tuhan, yaitu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan non-Israel yang disebut dengan Gentiles, orang Yunani. Tetapi dalam perjanjian yang baru, Yahudi, non-Yahudi, ada satu bangsa yang luar biasa, yaitu gereja umat Allah hari ini. Jadi yang hidup karena iman, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar hidup, orang percaya hidup karena iman, bukan karena hukum, bukan karena hukum Taurat. Itulah yang menjadikan Anda hari ini adalah bangsa atau umat Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi karena kasih karunia Tuhan, sekarang telah menjadi umatnya. Ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 10 tadi. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, Anda sekarang telah menjadi umat Allah dan beroleh belas kasihan Tuhan. Beroleh belas kasihan. Jadi bersukacitalah, karena lihat, kebenaran dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat orang yang melakukannya. Tapi kebenaran orang dalam perjanjian yang baru adalah orang yang percaya apa yang telah dilakukan Yesus untuk Anda dan saya. Itulah kebenaran kita. Perjanjian sudah berubah. Alkitab kita dua penyajian. Karena ada perjanjian lama, ada perjanjian yang baru.
perjanjian oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya meneguhkan Anda dan saya bahwa hari ini Anda adalah bangsa yang kudus, imam dan raja, umat pilihan Allah, milik Allah sendiri untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas Anda adalah menceritakan kabar baik, memberitakan kebenaran Injil kepada setiap orang, dan Anda sudah menjadi imam. Jadi kalau hari ini ada ibadah online atau ibadah di rumah masing-masing, Anda boleh, Anda berhak, Anda layak untuk melakukan ibadah dan memimpin ibadah di setiap keluarga-keluarga, karena setiap orang percaya adalah imam dalam keluarganya. Anda imam, bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap orang tua, pimpinlah ibadah dalam keluarga Anda. Anda adalah imam, Anda telah mendapatkan status itu. Bukan karena kebaikan atau kepintaran atau kekuatan atau apapun. Anda mendapatkan status itu karena kasih karunia Tuhan, karena hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus Anda mendapatkan status itu. Keren ya? Yes. Bapak Ibu, diberkati. Amen. Anda ada dalam New Covenant. New Covenant hanya oleh darah Yesus. Perjanjian yang baru. Perjanjian yang selama-lamanya hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja. Oke, jemaat Tuhan, kita tutup ibadah kita. Mami boleh kita nyanyi yang tadi satu, yang kedua. Oke, kita tutup, kita angkat pujian. Dan nanti sebelum tutup saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya akan doakan Bapak Ibu dari tempat ini untuk perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kita malam hari ini. Firman yang sangat luar biasa, dan kita percaya saat ini kita diteguhkan dalam ibadah-ibadah keluarga yang kita lakukan dalam minggu-minggu ini. Kita percaya kita sudah diteguhkan kembali bahwa kita adalah imamat yang rajani. Jadi Bapak Ibu berhak, berkenan untuk memimpin ibadah di rumah kita masing-masing. Bahkan saat inilah kita boleh menunjukkan iman kita kepada Tuhan di dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita menjadi berkat di dalam keluarga kita. Biarlah keluarga kita juga menjadi berkat untuk bangsa kita. Tetap kita doakan Indonesia, kita doakan sekitar kita, keluarga kita, pemerintah, dan tim medis saat ini. Kita doakan mereka semuanya di dalam ibadah keluarga. Kita semua boleh menjadi berkat dalam masalah yang sedang dihadapi. Kita boleh menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Baiklah, kita angkat lagi pujian kita. Kita katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Yes, Jesus. Pujian dan syukur sadar bila
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Kami telah menjadi umat kepunyaan-Mu, milik-Mu, jadi imam dan raja. Status kami selamanya di dalam Kristus Yesus. Karena perjanjian telah berubah, di dalam perjanjian yang baru kami dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, dipilih selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa dari tempat ini untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa jemaat Tuhan dan semua sahabat, semua rekan-rekan atau siapapun yang melihat live streaming saat ini. Yes. Saya mau berdoa untuk Anda dan kita semua. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, saya berdoa buat seluruh jemaat-Mu, GJKI Metanoia Batam, Yes. dan setiap orang yang melihat live streaming saat ini. Terima berkat Tuhan, terima kebaikan Tuhan, diberkatilah tubuh jiwa rohmu, Amin. diberkatilah seluruh hidupmu, Yes. diberkatilah keluargamu, dan diberkati setiap orang yang bersama dengan Engkau. Amin. Alamilah kebaikan Tuhan, diberikannya keberhasilan kepada setiap apa yang kau kerjakan, dijadikannya berhasil. Amin. Pekerjaanmu, usahamu, dan apapun aktivitasmu, Tuhan menjadikannya maksimal dan diberkati. Amin. Terima juga perlindungan yang daripada Tuhan. Yes. Haleluya. Dilindungilah engkau daripada segala mara bahaya. Amin. Dilindungi engkau daripada kecelakaan, Yes. dari sakit penyakit, dan sakitmu disembuhkan. Amin. Dijauhkannya dan dijaganya engkau. Tuhan adalah yang melindungi. Tuhan yang engkau dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Tidak ada satupun virus atau bakteri atau wabah Yesus. yang mendekatimu. Yes, dalam nama Yesus. Karena engkau dalam lindungan yang maha tinggi. Malaikat-malaikatnya menjaga engkau, Oh. melindungi engkau, berkeliling atas engkau. Haleluya. Terima jugalah hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat dalam Tuhan untuk dan keberanian, kabar baik Dalam nama untuk menceritakan kabar baik Injil dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami, buat bangsa Indonesia. Ya, Bapa. Tuhan melindungi dan memberkati bangsa kami, Yes. Indonesia. Amin. Diberkatilah bangsa kami dan diberkatilah Kepri, Haleluya, Yesus. provinsi kami, diberkati juga kota kami, kota Batam. Amin. Berkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Dan Yesus. diberkati juga tempat asal kami, diberkatinya kampung halaman kami. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai kepada jajaran yang di bawahnya, untuk memimpin bangsa ini dalam hikmat Tuhan. Diberkatilah Bapak Presiden kami, Joko Widodo, Amin. dan seluruh kabinet dan semua gubernur dan semua pemerintah daerah. Diberkati juga gubernur kami, Bapak Isdianto, diberkati dan berkati wali kota kami, Bapak Rudi, dan Wawak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu berkati setiap pemerintah yang telah Engkau tetapkan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat dunia ini, biar dunia ini dalam anugerah dan perlindungan Tuhan, Yes. dan setiap orang mengenal namamu, berlindung datang kepadamu. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Yes. Amin. Saya juga mau berdoa buat Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saya mau menuntun Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda hari ini. Ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya menuntun Anda dari tempat. Mari, angkat tanganmu
dan perkatakan, ikuti saya. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini, malam ini, saya memutuskan untuk menerima dan mempercayai Amin. Yesus Kristus yang lahir daripada Maria, Yes. yang menderita di bawah Pontius Pilatus, yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan, Yes. Amin. turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit daripada antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa atas di surga dan dunia ini. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Amin. Kalau saudara yang mengikuti apa yang saya tuntun dari sini dan mempercayainya, hari ini Anda adalah umat Allah, milik kepunyaannya, dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus